Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun berada, adik-adikku. Terima kasih kalian telah bergabung bersama kami Ruang Hening Indonesia. Di sini kamu bertanya bahwa bagaimana inner child itu mempengaruhi hidup kita saat ini. Sangat mempengaruhi ya gitu. Kenapa? Karena di situ ada luka emosional. Ketika kecil kita mendapatkan luka emosional itu akan bertabrakan dengan kepolosan anak-anak itu sendiri, kreativitas anak-anak itu sendiri. Sehingga itu akan menjadi salah satu pecahan ya, pecahan. Jadi ada ketakutan, ada rasa tidak aman, ada merasa kehilangan kasih sayang, ada juga merasa bahwa tidak diakui dan sebagainya. Nah, perlahan-lahan dalam perjalanan kita tidak menyadari ini dengan baik, apalagi kita lahir di posisi rumah yang tidak kondusif, lingkungan yang tidak memadai, situasi-situasi yang membuat kita semakin sempit dada kita, ruang-ruang yang tidak memberikan narasi-narasi yang bebas untuk kita mengeluarkan. Ada ya, misalnya ketika kita kecil, kita mau bicara langsung orang tua langsung putusin, nggak boleh bicara, kamu masih anak kecil, dengar aja gitu loh. Atau ada misalnya kita ketemu sama kakak-kakak, kita memberikan pendapat, mereka ketawain, mereka merasa bahwa pendapat kita jauh lebih tidak masuk akal dibandingkan pendapat mereka. Nah, ini hal-hal yang akhirnya membawa kita menuju perjalanan kita dengan perasaan luka yang pertama tadi ditorehkan oleh orang tua tanpa sadar atau oleh lingkungan tanpa sadar, dan itu tersimpan di bawah sadar kita. Dalam perjalanan ketika kita lelah, ketika kita sampai pada posisi yang sangat dewasa, misalnya kita udah mulai tahu persis, kita aware terhadap diri kita aware terhadap perasaan kita, dengan lingkungan kita, pasangan kita, dengan orang-orang yang kita cintai, atau dengan tempat pekerjaan kita, maka ini mulai perlahan-lahan keluar secara perlahan-lahan. Nah, kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak semestinya kita keluarkan, misalnya dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk tidak punya semangat, tidak punya integritas diri kita itu mulai menurun, identitas kita mulai pudar dan sebagainya. Nah, itu kita bisa tahu persis bagaimana cara ketika kita mau bicara di depan umum kita gagap, ketika kita mau mengatakan apa yang menurut kita ini baik, misalnya kita lagi rapat terus kita mau menyatakan tentang saran kita atau pendapat kita atau apa yang jadi ada di otak kita mau sampaikan, itu kita agak sedikit menjaga gitu. Jangan-jangan bisa apa nggak diterima, ini nanti diketawain apa nggak ya, ini diterima apa nggak ya, dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa tahu persis bahwa kalau kamu sudah dalam posisi seperti gitu, berarti kamu punya luka batin di masa kecil yang namanya inner child gitu. Jadi harus seperti apa? Nah, datang kepada orang yang paling kompeten untuk bisa kamu bicarakan, kamu bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di situasi kamu yang dulu itu. Jadi sangat tahu persis ketika kamu keluar dari posisi kamu, misalnya apalagi kalau kamu engah ya, situasi-situasi yang kamu engah, misalnya kamu mau tembak nih cewek, terus kamu ragu-ragu, aduh dia terima gue apa enggak ya. Terus misalnya ada orang yang cantik, ada orang yang ganteng, tapi dia tidak percaya diri, dia tidak bisa percaya diri, atau dia sangat sombong. Kalau yang lebih ini lagi, dia sombong gitu loh. Itu shadow-nya ya, dia sombong, ngomongnya kasar, dia ngomongnya sesuatu yang tidak semestinya dia keluarin. Dia menindas orang atau kata-katanya selalu memutuskan orang, membuat orang itu mendengar itu nggak kuat, dan yang dibilang toksik dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang punya pengalaman tentang inner child. Jadi ketika inner child-nya itu lukanya itu terlalu dalam, walhasil dia mencari diri dia yang lain untuk mengcovery perasaan luka dia. Itulah yang dibilang sama Carl Jung itu adalah ruang shadow.
di mana orang-orang tuh bersembunyi di balik dirinya dia sendiri yang seutuhnya, yang otentik, diri dia yang sejatinya dalam keadaan penuh kasih sayang, penuh cinta, dan dalam kelembutan, dalam situasi-situasi yang baik. Dia punya imajinasi-imajinasi yang revolusional yang bisa memberikan kebahagiaan untuk dia dan juga buat masyarakat sesungguhnya, dan itu akhirnya menjadi tumpul. Tidak punya imajinasi, akhirnya dia tidak punya empati, karena orang-orang yang tidak berani berimajinasi, mereka tidak memiliki empati yang kuat, dan ini semua cikal bakalnya dari inner child, seperti itu. Apakah people pleaser dan overthinking itu berasal dari inner child gitu? Bisa jadi iya, bisa jadi juga sangat lemah gitu. Kenapa saya bilang sangat lemah? Kenapa? Karena manusia, menurut aku, kita tidak terlepas dari inner child gitu. Ada aja luka-luka, cuma masalah yang akan jadi masalah banget itu luka itu menjadi dalam gitu. Akhirnya karena luka menjadi dalam, dia akan tabrak dengan diri kita yang otentik. Waktu kecil kita nih polos, kita periang, kita dalam situasi yang tidak tahu apa-apa dan sebagainya. Terus kemudian terluka, terskip gitu, terluka dengan situasi yang semestinya tidak ada di situasi itu. Cuma dalam perjalanan bisa jadi situasi-situasi yang kita ketemu terus kemudian dapat orang-orang yang akan memberikan asupan vitamin ketenangan, kasih sayang, cinta, sehingga luka itu perlahan-lahan dia diam sejenak di tempat situ dan dia akan tertutup perlahan-lahan. Tapi yang masalahnya ketika itu terus gitu, di rumah yang tidak kondusif, situasi ibu yang menurut aku lebih kepada ibu ya, ibu yang nggak tenang, ibu yang gelisah, itu sangat memicu banget anak itu mengalami situasi emosional, dan inner child ini akan berkembang menjadi situasi-situasi yang lain. Misalnya menjadi people pleaser, menjadi overthinking dan sebagainya. Nah, kalau di dalam orang-orang yang punya masalah dengan people pleaser, biasanya dia waktu kecil itu ditolak gitu. Dia tidak dilihat dengan sepenuhnya sama ibunya. Nah, ketika dia mau bicara, ibunya itu tidak sepenuhnya melihat matanya, mendengarkan dia dengan baik, memberikan pelukan, memberikan ruang untuk dia mengoceh, dia bisa berekspresi, karena di 1 sampai 7 tahun menjelang 8 tahun itu kan masa-masa anak-anak menjadi raja, di mana dia keluarkan, ekspresikan semua dengan arahan kedua orang tua. Tapi di situasi itu biasanya orang tua justru menyuruh anak tuh diam, jangan bicara. Kamu jangan bicara, jangan berisik. Even kata-katanya, aduh kamu nih berisik banget. Buat anak yang sangat halus itu akan mengganggu dia seterusnya gitu loh. Jadi kenapa aku bilang bisa iya bisa enggak, itu dari situasi yang akan timbul yang dia dapetin di perjalanan dia gitu. Terus kemudian mengenai overthinking ini sebenarnya situasi di mana kita memberikan ruang kepala kita tuh isinya dengan seluruh pengetahuan-pengetahuan yang ada, atau kita mengecilkan dada kita, memberikan ruang dada yang kecil sehingga sempit. Sesuatu yang sempit akhirnya menjadi over gitu loh. Karena kalau kita pilih, manusia ini sebenarnya kan punya ruang yang besar, punya pikiran yang luas banget, punya kesadaran yang tanpa batas gitu loh. Jadi kalau tenang, kalau rileks, kalau dalam situasi yang nyaman, maka ruang dia itu semakin luas, semakin besar banget tanpa batas. Nah, kalau yang masuk berturut-turut penuh pun itu tidak akan mungkin penuh. Tapi yang membuat bermasalah, overthinking itu jadi akhirnya masalah, karena kita itu bukan di kepala, tapi di dada kita yang penuh. Penuhnya apa? Kita
terlalu sempit melihat sesuatu, kita terlalu sempit membuat sesuatu itu menjadi sempit semuanya. Jadi dari pikiran ke dada itu selalu saling menjawab satu sama lain. Jadi bagaimana supaya orang itu tidak overthinking gitu. Nah, ini dimulai dari kebiasaan-kebiasaan dia untuk men-treat dirinya, harus mengenal betul siapa dirinya, mengenal apa yang sedang terjadi dalam hidupnya, apa yang sedang terjadi dengan dirinya, dengan pekerjaannya, dengan hubungannya, dengan ini. Terus kemudian beri ruang, beri jeda semuanya. Itu harus diberikan jeda satu sama lain supaya dia bisa melihat dari jauh mana yang membuat dia itu headline news dan menekan dia terus, apa yang menekan dia, apa yang membuat dia tertrigger sehingga kepalanya jadi penuh dan sebagainya. Jadi bukan situasi-situasi psikologis yang dibawa dari perjalanan itu akhirnya membuat dia overthinking, tapi situasi-situasi itu yang membuat dia melihat semua menjadi kecil, menjadi pendek, menjadi sesak. Nah, ini bisa jadi waktu kecil dia tidak diberikan ruang yang bebas untuk mengekspresikan perasaannya dengan baik. Dia selalu disudutkan. Dia bicara langsung disuruh berhenti. Dia melakukan apapun selalu salah di mata orang tuanya. Ini kemungkinan besar sampai dewasa dia akan mengalami overthinking. Kenapa? Karena ruang dia waktu kecil itu sudah mulai dipersempit. Tanpa sadar dia menyimpan bahwa ruang dia sempit, dada dia sempit, kepala dia sempit, sehingga apapun yang masuk sedikit pun akhirnya menjadi full dan penuh, jadi membuat dia tidak bisa berekspresi, tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Kalau apalagi ada tekanan itu sangat mengganggu dia dan membuat dia akhirnya menjadi berantakan. Jadi mulailah kita menarik nafas, hembuskan lagi nafas perlahan-lahan. Amati nafas kalian setiap saat dengan detik. Caranya pertama itu misalnya kamu pagi-pagi bangun, tarik nafas, hembuskan. Sadari nafas kamu yang tarik, terus hembuskan lagi perlahan-lahan, tarik lagi perlahan-lahan. Udah berhenti, nggak usah perlu afirmasi lagi, karena kalau afirmasi lagi nanti jadi penuh kepalamu. Kamu perlu pembuangan, jadi tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Jadi ketika kamu tarik, bayangkan bahwa kamu tarik semua ketakutan kamu, kesempitan yang ada di dalam dadamu, kesempitan yang ada di bawah sadar kamu yang tergiring selama ini, terus buang, hempaskan perlahan-lahan gitu loh. Kalau kamu lagi nemu situasi yang memang lagi merasa tertekan, begitu lagi kamu lakukan lagi, tarik lagi nafas, terus hembuskan, afirmasi lagi seolah-olah kamu lagi hembuskan semua perasaan-perasaan kamu yang masih tertinggal. Terus kalau bisa juga pakai baju-baju yang lembut, baju-baju yang pastel, itu juga nambah mood swing kamu ya gitu loh. Bagaimana perasaan kamu terbangun dengan situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu. Dimulai dengan baju yang pastel, baju yang lembut gitu loh. Terus baju bersih, gunakan setiap mau pergi pekerjaan, jangan pakai baju yang kemarin, pakai baju yang lagi bersih, supaya itu juga menentukan perasaan mood kamu. Selanjutnya makan, misalnya makan udah mulai kurangin goreng-gorengan, kurangin lemak-lemak, santan-santan, kurangin juga minum kopi-kopi kekinian, makanan-makanan yang membuat kamu jadi mager, berat gitu loh. Darah kamu akhirnya berjalannya itu berat gitu loh. Terus makanan-makanan seafood yang selain ikan ya, itu juga harus ditinggalin gitu loh. Terus kemudian makan sayur-sayur, uh, ini lagi mulai stretching. Kalau kamu waktunya tidak punya waktu untuk olahraga, stretching perlahan-lahan 5 sampai 15 menit menurut aku worth it ya, setiap saat dilakukan. Nggak usah banyak, yang penting continue dilakukan itu. Nanti insya Allah perlahan-lahan buat kamu yang perempuan, pakai baju bedak yang tipis aja, pakai lipstick, minyak wangi, walaupun even dalam rumah pun pagi bangun harus mandi. Air mengalir dalam tubuh itu juga memberikan energi untuk mengurai sesuatu yang
nempel di tubuh kita tuh terurai dengan baik gitu loh. Waktu ketika sentuh di kulit kita itu juga membuat ketenangan dalam diri kita. Terus minum air putih yang banyak, tapi dengan mindful drink, minum perlahan-lahan, ikut seperti Rasulullah gitu ya, 3 kali, 3 teguk. Minum pertama bismillahirrahmanirrahim, baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, terus kemudian minum lagi bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketiga kali kamu lakukan juga seperti itu, insya Allah perasaanmu mulai enak dan semua terurai pelan-pelan. Jadi bayangkan tubuh kamu tuh kayak kabel, punya kabel-kabel di dalam tubuh dan itu semua menyempit. Nah, ketika kamu minum itu dia akan mengurai lemak-lemak ketakutan kamu, lemak-lemak perasaan-perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman dan sebagainya, dia akan mengurai semua dan perlahan-lahan overthinkingnya berhenti. Dan buat kamu yang people pleaser, perlahan-lahan kamu bisa tahu persis mana yang harus kamu respon dan mana yang kamu tidak perlu respon. Tidak semua orang itu mereka membutuhkan kamu, mereka punya Tuhan masing-masing, mereka punya nabi masing-masing, mereka punya diri masing-masing, mereka punya rule dalam dirinya mereka masing-masing, dan mereka bisa berjuang untuk diri mereka. Kamu cukup menyadari aja ketika kamu bisa lakukan dan kamu tidak bisa lakukan. Empati bukan menjadi budak buat orang, tapi empati cukup menyadari perasaan bahwa kamu tahu mana yang harus kamu lakukan buat orang dan mana untuk dirimu, karena empati itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ketika kita udah damai, kita udah tenang, kita akan bisa memberikan kedamaian buat orang. Itu adalah salah satu empati. Tapi kalau kamu berikan semua perasaan kamu kepada orang, kamu akan kosong dan kamu sendiri menderita. Itu juga bukan sesuatu yang baik. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.